Gonggongan tajam memecah keheningan suram di rumah duka Riverside. Suara itu terdengar seperti alarm di tengah malam, menggema di seluruh ruangan, menenggelamkan doa pendeta yang hikmat dan isak tangis para pelayat. Rex, anjing German Shepherd kepolisian itu, berdiri tegang dan waspada di samping peti mati. Bulunya berdiri, tubuhnya yang kuat bergetar saat ia menatap peti mati mahoni gelap milik kepala polisi Ricardo Hernandez. Tidak ada yang memahami perilaku Rex. Para petugas berusaha menariknya pergi, tetapi anjing itu meronta dan berhasil melepaskan diri, berlari kembali menuju peti mati dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ketika Rex melompat ke peti mati dan mulai merobek lapisan sutra dengan giginya, kepanikan pun melanda ruangan. Di tengah kekacauan itu, seorang detektif bernama Miguel Carmona mengamati dengan seksama. Dia tahu Rex bukanlah anjing biasa, dan instingnya pun mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Detektif Miguel Carmona berdiri di sudut ruangan, mengamati kejadian di rumah duka dengan tatapan tajam. Pria berusia 42 tahun itu memiliki pembawaan tenang yang menyembunyikan kewaspadaan seorang penegak hukum berpengalaman. Garis-garis di sekitar matanya terbentuk bukan hanya karena tawa, tapi juga karena duka dan kesulitan hidup yang telah ia lalui. Rambutnya yang berwarna campuran abu-abu dan hitam dipotong pendek dengan gaya militer, dan matanya yang tajam berwarna biru seolah tidak melewatkan satupun detail. Tahun lalu, Carmona kehilangan istrinya Emma karena kanker ovarium. Sejak saat itu, rumahnya terasa terlalu besar dan sunyi. Hidupnya hanya dipenuhi oleh tugas dan tanggung jawab sebagai detektif. Di tengah gonggongan Rex yang semakin keras, pikirannya tertuju pada hubungan khusus antara dirinya dan kepala polisi Hernandez, sosok yang kini terbaring di peti mati. Hanya sedikit orang di Riverside yang tahu hubungan masa lalu antara Carmona dan kepala Hernandez. Saat berusia 16 tahun, Carmona pernah tertangkap ketika mencoba membobol sebuah toko. Saat itu, ia berhadapan dengan seorang petugas muda bernama Hernandez, yang tidak hanya melihat kemarahannya tetapi juga potensi yang layak diselamatkan. Alih-alih memprosesnya melalui sistem hukum, Hernandez membawa Carmona pulang untuk makan malam. Di meja makan, ia memperkenalkan Carmona kepada istrinya, Sarah, sambil menikmati hidangan daging cincang dan kentang tumbuk. Saat itulah Hernandez menawarkan pilihan lain, kerja sosial dan pertemuan mingguan sebagai pengganti hukuman di pusat tahanan remaja. Malam itu mengubah jalan hidup Carmona selamanya. "Kamu punya insting yang bagus, nak," kata Hernandez kepadanya bertahun-tahun kemudian, setelah Carmona berhasil mendapatkan lencana sebagai detektif. "Percayalah, instingmu akan menuntunmu ketika semua orang mengatakan kamu salah." Kepala polisi Ricardo Hernandez telah menjadi sosok yang dihormati di Riverside. Dia tetap menjadi figur yang kuat, berdiri tegap dengan tinggi 188 cm, bahu lebar, dan sikap militer yang membuat orang otomatis menghormatinya. Rambutnya berwarna abu-abu baja, dan janggutnya yang rapi membingkai wajah yang dikenal karena keadilan dan integritasnya. Garis-garis di sekitar matanya menunjukkan bahwa ia sering tersenyum, meski bisa berubah serius dalam sekejap saat bertugas. Hernandez dan istrinya Sarah tidak pernah memiliki anak, bukan karena pilihan, tetapi karena Sarah mengalami 3 keguguran di awal pernikahan mereka. Sebagai gantinya, mereka mencurahkan perhatian kepada komunitas dan kepada Rex, anjing German Shepherd yang awalnya adalah rekan polisi Hernandez. Rex masuk ke dalam kehidupan Hernandez 7 tahun sebelumnya, dalam sebuah penggerbekan gudang yang berakhir kacau. Operasi yang seharusnya menjadi penggerbekan narkoba biasa berubah menjadi bencana ketika sebuah ledakan menewaskan pawang Rex dan membuat anjing itu terluka parah. Selama masa pemulihan, Hernandez selalu berada di sisi Rex, hingga terjalin ikatan yang tak terpisahkan di antara mereka. Ketika kemudian Rex dinyatakan tidak layak untuk bertugas lagi karena kehilangan pendengaran di satu telinganya, Hernandez tak ragu membawanya pulang sebagai anggota keluarga. Sarah, istri Hernandez, sama kuatnya dengan suaminya, tetapi dengan kelembutan yang lebih nyata. Di usia 56 tahun, rambut merah kecoklatannya mulai menunjukkan uban, tetapi mata hijaunya tetap tajam dan penuh perhatian. Sebagai guru di SD Riverside, Sarah dikenal karena kesabarannya yang luar biasa dan kemampuannya menangani situasi sulit. Kematian mendadak Hernandez 3 hari lalu mengejutkan seluruh komunitas Riverside. Diagnosis resmi menyebutkan serangan jantung, meskipun dia selalu menjaga kesehatannya dengan baik. Wakil Kepala Patricio, yang sekarang menggantikan posisi Hernandez, langsung menjadwalkan pemakaman dengan sangat cepat, sesuatu yang awalnya tidak terlalu diperhatikan,
Tetapi kini mulai terasa janggal bagi Carmona. Saat upacara pemakaman berlangsung, suasana dipenuhi ketegangan. Ruang persemayaman rumah duka Riverside itu dipadati oleh petugas kepolisian, pejabat kota, dan warga yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun, yang menarik perhatian Carmona adalah perilaku Rex yang semakin aneh. Rex terus menggonggong, menatap peti mati dengan mata yang tajam, dan berusaha mendekatinya meskipun ditahan oleh petugas. "Anjing sialan itu, keluarkan dari sini!" bentak wakil kepala Patricio, wajahnya memerah karena kesal. "Tunjukkan sedikit rasa hormat." Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu. Apakah menurutmu anjing memiliki insting khusus yang bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan manusia? Atau mungkin ini hanya reaksi kesedihan binatang yang kehilangan tuannya? Ketika Rex akhirnya berhasil melepaskan diri dari pegangan petugas dan melompat ke peti mati, mulai mengoyak kain sutra penutup dengan giginya, kepanikan pun pecah. Para pelayat terkesiap, sementara petugas keamanan bergegas mengendalikan situasi. Sarah, janda Hernandez, menutup mulutnya dengan tangan yang gemetar, tak percaya melihat pemandangan di hadapannya. Dalam kekacauan itu, Carmona bergerak maju. Instingnya sebagai detektif mengatakan bahwa perilaku Rex bukan sekadar kesedihan binatang yang kehilangan tuannya. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang hanya dipahami oleh anjing setia itu. Dia mendekati peti mati, berlutut di samping Rex yang masih terus mencakar, mencoba menenangkannya. "Rex, tenang," bisiknya pada anjing itu, tetapi Rex tidak berhenti. Mata anjing itu menatap Carmona seolah memohon untuk dipahami, untuk didengarkan. "Direktur, buka peti mati ini," kata Carmona dengan suara tenang tetapi tegas kepada direktur rumah duka yang terlihat bingung dan cemas. Suasana di ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Carmona seolah dia telah kehilangan akal sehatnya. "Apa yang kau katakan?" Patricio mendesis marah. "Kau mau menodai acara pemakaman dengan lelucon konyol." Namun Sarah, dengan air mata mengalir di pipinya, mengangguk lemah. "Lakukan," katanya. "Jika Miguel dan Rex merasa ada yang tidak beres, aku percaya pada mereka." Dengan tangan gemetar, direktur rumah duka membuka pengait peti mati. Suara derit logam terdengar saat tutupnya dibuka, menampakkan kepala polisi Ricardo Hernandez dalam seragam lengkapnya. Ruangan terdiam dalam keheningan yang mencekam. Dr. Molina, dokter forensik yang kebetulan hadir di pemakaman, menerobos kerumunan dan dengan cepat memeriksa tubuh Hernandez. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, mata dokter itu membelalak. "Dia masih memiliki denyut nadi," ujarnya, suaranya memecah keheningan. "Lemah, tapi ada." Dalam sekejap, ruangan berubah menjadi lautan kekacauan. Sarah bersandar pada saudara perempuannya, terjebak antara tangisan dan tawa, dilanda gelombang besar kelegaan. Para petugas polisi, meskipun terlatih untuk tetap tenang, serentak maju dengan ekspresi tak percaya. "Semua mundur. Beri dia ruang," teriak Dr. Molina. "Panggil ambulans sekarang juga." Carmona segera mengeluarkan ponselnya, melaporkan situasi darurat ini dengan nada mendesak. Namun, di tengah kegembiraan itu, tatapannya tertuju pada Patricio yang wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Di rumah sakit, tim medis bergerak cepat, membawa Hernandez ke unit perawatan intensif. Dr. Molina mengikuti dari dekat, sementara Carmona tetap bersama Sarah, memberikan dukungan. Setelah beberapa jam yang menegangkan, seorang dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah serius. "Kami berhasil menstabilkannya," kata dokter itu kepada Sarah dan Carmona. "Tapi ini bukan serangan jantung biasa. Ada tanda-tanda racun dalam tubuhnya." Carmona merasakan darahnya membeku. "Racun? "Maksudmu seseorang sengaja meracuninya?" Dokter mengangguk dengan muram. "Ini bukan zat yang biasa ditemukan dalam kecelakaan. Racun ini direkayasa khusus untuk menurunkan tanda-tanda vital seseorang hingga hampir tidak terdeteksi, membuat korban tampak seperti sudah meninggal." Mata Sarah membelalak dalam ketakutan dan ketidakpercayaan. "Siapa yang ingin menyakiti Ricardo?" Carmona tidak langsung menjawab, pikirannya berpacu menyusun potongan-potongan puzzle. Kematian mendadak Hernandez, pemakaman yang tergesa-gesa, Patricio yang pucat pasi saat mereka menemukan Hernandez masih hidup, semuanya mulai membentuk pola yang mengerikan. "Seseorang ingin Hernandez terkubur hidup-hidup," gumam Carmona,
Menyadari kengerian rencana tersebut, mereka memberikan racun yang membuatnya tampak mati, menghindari autopsi dengan mempercepat pemakaman, dan kemudian dia tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Terlalu ngeri membayangkan apa yang hampir terjadi. Tapi mengapa? Tanya Sarah. Suaranya bergetar. Ricardo adalah pria baik. Dia mencintai kota ini. Carmona teringat kasus besar yang sedang ditangani Hernandez sebelum kematiannya. Penyelidikan mendalam tentang jaringan narkoba yang diduga melibatkan beberapa pejabat kota. Aku punya dugaan, katanya pelan. Dan kita harus sangat berhati-hati mulai sekarang. Saat malam tiba, Carmona mengatur penjagaan ketat di sekitar ruang Ichu Hernandez. Rex, meski masih gelisah, diizinkan untuk tetap di dekat tuannya setelah Carmona bersikeras bahwa anjing itu mungkin adalah pertahanan terbaik mereka. Dia sendiri menolak untuk meninggalkan rumah sakit, memilih untuk berjaga di kursi di luar kamar Hernandez. Di tengah malam, saat lorong rumah sakit hampir kosong, Carmona mendengar suara langkah kaki yang mengendap-endap. Instingnya langsung menyala. Ketika dia melihat sosok berkemeja dokter namun tanpa kartu identitas mendekat, tangannya perlahan bergeser ke arah senjatanya. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menegangkan seperti ini. Terima kasih banyak. Berhenti di situ, perintah Carmona dengan suara tenang namun mengancam. Senjatanya kini terarah pada sosok tersebut. Identifikasi dirimu. Pria berpakaian dokter itu terdiam, kemudian perlahan menyibakkan jubah putihnya, menampakkan senjata yang tersembunyi. Detektif Carmona, suaranya terdengar hampir ramah meski situasinya mematikan. Saya rasa kita belum pernah bertemu secara resmi. Saya James Marshall. Jantung Carmona berdegup kencang, mengenali nama itu dari berkas-berkas penyelidikan Hernandez. Kingfisher, bisiknya, menyebut nama sandi yang digunakan dalam dunia kriminal untuk bos narkoba terbesar di wilayah itu. Marshall tersenyum tipis. Anda melakukan pekerjaan rumah dengan baik, detektif. Sayang sekali, ini tidak akan mengubah apa yang harus terjadi malam ini. Dalam sekejap mata, koridor rumah sakit berubah menjadi medan pertempuran. Marshall mengeluarkan pistol dengan peredam suara, sementara pintu darurat di belakangnya terbuka, menampakkan sosok yang sangat dikenal Carmona, wakil kepala Patricio. Kau mengkhianati sumpahmu, Patricio, desis Carmona, berlindung di balik meja perawat. Berapa banyak yang mereka bayarkan untuk kesetiaanmu? Kau tak mengerti betapa besarnya ini, Miguel, balas Patricio, suaranya hampir memohon. Ini lebih dari sekedar uang. Ini tentang kekuasaan. Dan kau berdiri di jalur yang salah. Rex, yang berada di dalam kamar Hernandez, mulai menggonggong dengan liar, merasakan bahaya yang mengancam tuannya. Suara alarm mendadak berbunyi, lampu darurat berkedip merah, menciptakan bayangan yang menari di dinding koridor yang kini menjadi medan perang. Dalam kekacauan yang terjadi, Carmona menembakkan beberapa peluru, berusaha mempertahankan posisinya di depan pintu kamar Hernandez. Patricio terluka di bahu, tetapi Marshall tetap maju dengan tenang dan terukur, seperti predator yang yakin akan mangsanya. Ini bukan masalah personal, detektif, kata Marshall saat mereka berhadapan. Hanya bisnis. Hernandez terlalu dekat dengan kebenaran, dan Anda terlalu keras kepala untuk menyerah. Tanpa peringatan, Rex menerobos pintu yang sedikit terbuka, melompat dengan kekuatan penuh ke arah Marshall. Terkejut oleh serangan tak terduga ini, Marshall kehilangan keseimbangan, senjatanya terlepas. Rex mencengkeram lengannya dengan gigitan kuat, sementara Carmona memanfaatkan momen itu untuk maju dan melumpuhkan Patricio. Suara sirene polisi terdengar mendekat, bala bantuan akhirnya tiba. Dalam kesakitannya, Marshall menatap Carmona dengan kebencian. Kalian pikir ini sudah berakhir? Kalian bahkan tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Selama 2 hari berikutnya, Carmona hampir tidak meninggalkan rumah sakit. Kondisi Hernandez mulai stabil meskipun dia belum sadar sepenuhnya. Rex, yang mengalami luka tembak ringan saat pertarungan, dirawat di klinik hewan di seberang jalan, tetapi menolak untuk tenang jika tidak mendapat kabar tentang tuannya. Penyelidikan bergerak cepat. Marshall dan Patricio ditahan, tetapi seperti yang dikatakan Marshall, jejaring korupsi ternyata jauh lebih dalam dan meluas.
Bukti-bukti menunjukkan keterlibatan Hakim Miguel Collins dan bahkan Wali Kota Robert Hastings dalam jaringan penyelundupan narkoba yang dikendalikan oleh Kingfisher. Namun, kejutan terbesar datang ketika tim forensik menemukan bahwa Linda, saudara perempuan Sarah, terlibat dalam upaya peracunan Hernandez. Pengakuannya menghancurkan Sarah. Linda mengaku telah meracuni kakak iparnya secara bertahap atas perintah Collins, berharap Hernandez akan pensiun karena masalah kesehatan. Sore itu, saat Carmona sedang memeriksa berkas-berkas kasus di samping tempat tidur Hernandez, seorang agen FBI bernama Thomas Reynolds datang mengunjungi mereka. "Kami sudah memantau jaringan ini selama berbulan-bulan," jelasnya. "Hernandez sebenarnya bekerja sama dengan kami, mengumpulkan bukti untuk operasi besar-besaran." Carmona tertegun. "Dia tidak pernah menceritakan ini padaku." Reynolds mengangguk memahami. Dia harus menjaga kerahasiaan total. Korupsi sudah terlalu dalam di Riverside. Dia bahkan tidak memberitahu istrinya. "Jadi Marshall, Collins, Hastings mereka semua bagian dari jaringan ini?" tanya Carmona, berusaha memahami skala konspirasi yang mereka hadapi. "Ya, tapi ada seseorang di atas mereka semua." Reynolds menarik napas panjang. "Kami punya alasan kuat untuk mencurigai Komisioner Lawrence Wilson adalah dalang sebenarnya." Nama Wilson membuat Carmona terdiam dalam keterkejutan. Lawrence Wilson, komisioner kepolisian yang selama 15 tahun terakhir menjadi figur paling dihormati di Riverside, pendukung reformasi kepolisian dan orang yang selalu vokal mengecam korupsi. Orang yang mengangkat Hernandez sebagai kepala polisi. "Tidak mungkin," gumam Carmona. "Wilson adalah mentor kami semua." "Itulah kesempurnaan penyamarannya," balas Reynolds. "Siapa yang akan mencurigai orang yang tampak paling bersih? Dia telah mengendalikan semuanya dari balik layar selama bertahun-tahun, kartel narkoba, perdagangan senjata, bahkan ada indikasi keterlibatan dengan jaringan terorisme internasional." Saat mereka berbicara, gerakan lemah dari tempat tidur menarik perhatian mereka. Hernandez membuka matanya, pandangannya kabur tetapi fokus. "Miguel," bisiknya dengan suara serak, "kotak penyimpanan, Bank Riverside National, kompartemen rahasia di meja kerjaku." Agen Reynolds dan Carmona segera menyusun rencana. Mereka tahu Wilson akan bertindak cepat begitu mengetahui Hernandez masih hidup dan bisa berbicara. Dengan bantuan tim FBI, mereka mengamankan rumah Hernandez dan menemukan kunci kotak penyimpanan yang dimaksud. Namun, mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati. Wilson memiliki mata-mata di mana-mana, termasuk di kepolisian dan rumah sakit. Untuk mengalihkan perhatian, Reynolds mengatur operasi pengalihan di Bank Riverside National, sementara tim rahasia yang lain mengakses kotak penyimpanan melalui pintu samping. Isi kotak itu menghebohkan, dokumen lengkap tentang operasi Kingfisher, daftar pejabat yang terlibat, rekening bank luar negeri, dan yang paling penting, bukti langsung keterlibatan Wilson dalam bentuk rekaman audio pertemuan rahasianya dengan pemimpin kartel. Saat Wilson mengunjungi rumah sakit keesokan harinya, berpura-pura prihatin dengan kondisi Hernandez, dia tidak menyadari bahwa setiap kata dan gerakannya sedang dipantau. Dengan percaya diri palsu, dia bahkan menanyakan kepada Carmona apakah Hernandez telah mengatakan sesuatu tentang orang-orang yang terlibat dalam kasus yang sedang diselidikinya. "Tidak, komisioner," jawab Carmona, menjaga wajahnya tetap datar. Dia masih terlalu lemah untuk berbicara banyak. Setelah Wilson pergi, tim FBI bergerak cepat. Dengan bukti dari kotak penyimpanan dan jebakan telepon yang mereka pasang, mereka berhasil merekam pengakuan tidak langsung Wilson saat dia berbicara dengan salah satu anak buahnya. Dalam waktu 48 jam, penangkapan dilakukan secara serempak di seluruh Riverside Wilson, sisa jaringan Kingfisher, dan 6 pejabat tinggi lainnya. Kota itu terguncang oleh skala korupsi yang terungkap. Jaringan yang diungkap Hernandez ternyata jauh lebih luas dan rumit dari yang dibayangkan sebelumnya, menjangkau hingga politik tingkat negara bagian. 6 minggu kemudian, sebuah upacara kecil diadakan di kantor wali kota baru Riverside. Hernandez, meskipun masih menggunakan tongkat dan mengalami beberapa keterbatasan akibat racun yang hampir merenggut nyawanya, berdiri tegak saat menerima penghargaan keberanian. Di sampingnya, Carmona dan Rex juga mendapatkan medali kepahlawanan. "Riverside berhutang banyak pada kalian bertiga," kata wali kota baru, seorang tokoh lokal yang tidak memiliki ambisi selain membantu kota pulih dari krisis. "Berkat keberanian dan pengorbanan kalian, kita bisa memulai lembar baru yang bersih dari korupsi." Setelah upacara,
Mereka berjalan santai menuju Riverside Park. Hernandez sudah memutuskan untuk pensiun, fokus pada pemulihannya dan kehidupan baru bersama Sarah. Namun, dia meyakinkan Carmona bahwa dia adalah pilihan terbaik untuk melanjutkan tugasnya sebagai kepala polisi berikutnya. Kota ini membutuhkan pemimpin dengan integritas dan keberanian, kata Hernandez pada Carmona. Dan insting yang baik, tambahnya dengan senyum, mengulang kata-kata yang pernah ia ucapkan bertahun-tahun lalu. Saat matahari mulai terbenam di horizon Riverside, lonceng gereja bergemuruh bukan sebagai tanda duka, tetapi sebagai perayaan harapan dan awal yang baru bagi komunitas mereka. Jika kisah kesetiaan dan kepahlawanan Rex ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan juga kepada teman atau keluargamu yang mungkin akan kagum dengan kecerdasan luar biasa anjing seperti Rex. Tinggalkan juga komentarmu tentang momen paling menegangkan dalam cerita ini. Dukungan Anda sangat membantu kami di Cerita dari Balik Mata untuk terus menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata.